Kakak Sabrina Isitorus bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Fitri Umayya dari kelas PSBB 2021B dengan NIM 4213141051 dari kelompok 4 perkembangan peserta didik. Di video kali ini, kami akan membagi sedikit ilmu kami mengenai perkembangan emosi individu. Teman-teman tahu nggak sih apa itu arti dari emosi? Jadi, emosi adalah suatu perasaan yang mendorong individu untuk merespon atau bertingkah laku terhadap stimulus, atau biasa kita sebut perangsang, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Nah, teori dari perkembangan emosi individu itu ada 5, yaitu yang pertama teori James Lange, teori Merriam-Webster, teori Sachter-Singer, teori Lazarus, dan teori feedback facial. James Lange berpendapat bahwa sebuah peristiwa menyebabkan rangsangan fisiologis terlebih dahulu, dan kemudian seseorang menafsirkan rangsangan ini. Contohnya, seseorang berjalan menyusuri lorong gelap larut malam, dan dia mendengar sesuatu. Ada suara jejak di belakangnya, dan dia mulai gemetar. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan napasnya semakin dalam. Penggambaran teori ini yaitu seperti peristiwa, lalu menimbulkan gejala fisik. Lalu penafsiran dari gejala fisik yang dihasilkan, dan timbullah emosi. Kedua, yaitu teori Merriam-Webster, berpendapat bahwa seseorang mengalami rangsangan fisiologis dan emosional pada saat yang sama, tetapi tidak melibatkan peran pikiran atau perilaku lahiriah. Contohnya yaitu seperti ketika seseorang berjalan menyusuri lorong gelap larut dan dia mendengar sesuatu. Ada suara jejak kaki di belakangnya, dia mulai gemetar, jantungnya berdetak lebih cepat, dan pernapasannya menjadi lebih dalam. Dan pada saat yang sama, dia merasa takut. Penggambaran dari teori emosi kali ini yaitu peristiwa, lalu menimbulkan gejala fisik disertai emosi. Yang ketiga yaitu teori Sachter-Singer. Menurut teori ini, suatu peristiwa pertama menyebabkan rangsangan fisiologis. Kemudian seseorang harus mengidentifikasi alasan untuk stimulus ini, dan kemudian dia mendapat pengalaman yang ia sebut emosi. Contohnya yaitu seseorang berjalan menyusuri lorong gelap larut malam dan dia mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki di belakangnya dan dia mulai gemetar. Jantungnya berdetak lebih cepat dan pernapasannya menjadi lebih dalam. Setelah melihat ini, rangsangan dia menyadari kenyataan bahwa dia berjalan menyusuri lorong gelap sendirian. Perilaku ini berbahaya dan hal itu menyebabkan dia merasakan emosi takut. Penggambaran teori ini yaitu terjadi peristiwa, lalu menimbulkan gejala fisik, lalu alasan dari timbulnya gejala fisik tersebut, dan muncullah emosi. Selanjutnya itu tentang teori Lazarus. Teori Lazarus ini menyatakan bahwa pikiran harus datang sebelum emosi. Dengan kata lain, seseorang harus bertentang situasi sebelum dia mengalami emosi. Jadi, teori Lazarus ini berawal dari adanya peristiwa yang menimbulkan pikiran. Nah, dari pikiran tersebut akan menimbulkan emosi yang bersamaan dengan timbulnya gejala fisik. Nah, contoh dari teori Lazarus ini yaitu contohnya seseorang berjalan melewati lorong gelap larut malam dan dia mendengar sesuatu, dan ini adalah peristiwanya. Nah, dari peristiwa tersebut akan muncul pikiran bahwa itu mungkin seorang perampok, sehingga menimbulkan emosi takut yang secara bersamaan akan menimbulkan gejala fisik seperti badan gemetar, jantung berdetak lebih cepat, dan pernapasan lebih dalam. Nah, selanjutnya yaitu teori feedback facial atau teori umpan balik wajah. Menurut teori ini, emosi adalah pengalaman perubahan pada otot wajah seseorang. Perubahan di wajah seseorang ini merupakan isyarat otak yang menjadi dasar emosi. Nah, jadi menurut teori feedback facial ini, terjadinya emosi diawali dengan adanya peristiwa yang menimbulkan perubahan pada wajah, yang mana perubahan pada wajah tersebut menunjukkan emosi yang dirasakan.
Contohnya yaitu seseorang yang berjalan melewati lorong gelap larut malam sendirian dan dia mulai mendengar sesuatu. Nah, ini adalah peristiwanya. Nah, dari peristiwa tersebut, matanya mulai melebar, menggerakkan gigi, dan ini adalah perubahan wajah yang kemudian di otaknya menafsirkan bahwa itu adalah ekspresi wajah ketakutan karena dia mengalami rasa takut. Nah, emosi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu emosi primer dan yang kedua emosi sekunder. Emosi primer adalah emosi utama yang sudah ada sejak manusia dilahirkan, yang mana emosi primer ini melahirkan emosi-emosi sekunder. Emosi primer antara lain gembira, sedih, marah, dan takut. Nah, selanjutnya yaitu emosi sekunder. Emosi sekunder adalah emosi yang timbul dari gabungan emosi-emosi primer yang bersifat lebih kompleks. Emosi sekunder ini seperti malu, iri hati, dengki, kagum, dan cinta.